jauh juga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa dapat berkumpul dalam masjid yang penuh berkah ini untuk mempelajari oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa untuk kita berikan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu
Sebelumnya yang terhormat Bapak Ustadz Haji Ahmad Budi Khairuddin yang telah menyempatkan waktunya untuk menyampaikan nasihat dan juga kepada kita semua. Lalu yang terhormat kepada Bapak Ketua DKM Pak Sobiri Teddy, dan juga yang terhormat kepada seluruh jamaah yang mengikuti majelis pada hari ini, yang insya Allah muliakan seluruhnya dan juga diberikan barokah seluruhnya. Untuk mempercepat waktu, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembacaan tilawah yang akan dibacakan oleh guru kita semua, yaitu Bapak Ustadz Saiful Arifin. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ
Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada guru kita semua, Bapak Ustaz Saiful Arifin, yang telah melakukan bacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah kita pun yang mendengarkannya akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, acara selanjutnya yaitu ada sambutan dari Ketua DKM yakni Bapak Sobirin Edi. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sampai detik ini kita diberi banyak kenikmatan sehingga kita bisa berkumpul bersilaturahmi di Masjid Darul Jannah dengan menghadiri acara Maulid Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam mari kita panjatkan ke junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya kelak mendapat syafaat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, pertama-tama kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya untuk memenuhi undangan dari DKM dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Ustaz Haji Budi Ustaz Haji Ahmad Budi Nurudin, yang kami hormati Ketua RW 11, yang kami hormati Ketua RW 1 dan RW 2, yang kami hormati segenap pengurus DKM. Alhamdulillah, bersyukur kita bisa bertemu di malam hari ini dalam rangka menghormati Nabi Muhammad SAW. Saya tidak hanya memberikan sambutan karena yang sudah kenal. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, terutama ibu-ibu yang sudah membantu acara penyediaan snack dan lain-lain sehingga acara ini bisa berjalan. Mungkin demikian sambutan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sobirin Edi yang telah menyampaikan sambutannya kepada kita semua. Kita lanjut ke acara yang selanjutnya, yaitu Maulidul Hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Haji Ahmad Budi Khairuddin, dan juga penutupan doa kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kalau bapak-bapak kompak, ibu-ibu belum kedengeran sambil nyemil bu. Hati-hati keselak ya. Yang jawab salam, mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahan, barokah, hidupnya berkah, bisa berangkat ke Mekah, ziarah ke Madinah, ke
pasta gigi kalau belum dipijat kagak keluar biasanya Pak ya. Sekali lagi ya biar kita akil dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi saraha bi nuri tauhid sudurul mu'minin wa afhamana bi syari'ati dinul Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam sayyidul anam wa ala alihi wa ashabihi yunabi'ul ulumi wal hikam. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fi ayatihil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalah cakep suara saya sama Kori tadi ya Pak ya. Ya Bu, apa-apa ya. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allah, sepi banget. Ini kita main malam, udah pada ngantuk nggak Pak? Ila akhiril ayat, hadratul mukarram, para alimil ulama, hujjaj, ustaz, guru-guru yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa takdim dan hormat saya. Mudah-mudahan guru kita semua Allah panjangkan usianya, Allah berkahkan kehidupannya, sehingga masih bisa membimbing kita menuju jalan yang lebih baik lagi. Ketua DKM beserta para stafnya, ketua RW, ketua RT yang sama-sama saya hormati, dan seluruh jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu beserta anak-anak yang hadir di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini Allah catat sebagai amal ibadah yang insya Allah kelak akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, Pak, Bapak kompak. Biasanya ibu-ibu yang kompak. Pada malam hari ini kita bertemu bukan kebetulan. Ini sudah menjadi suratan dan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan pertemuan kita, daun saja yang jatuh atau rambut satu helai pun yang jatuh, itu tidak ada yang kebetulan. Semua tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada kesempatan yang mulia ini, izinkan saya silaturahmi kepada para hadirin wal hadirat semuanya, dan mudah-mudahan silaturahmi kita semua bukan hanya di dunia, tapi insya Allah sampai ke akhirat. Karena bersilaturahmi dengan orang-orang baik, insya Allah akan menjadi kita pribadi yang baik. Tentunya puja beserta puji syukur, mari kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang tak terhingga, nikmat yang begitu banyak, terutama nikmat iman, nikmat Islam yang masih bersemayam dalam diri kita, dan nikmat sehat wal afiat. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu punya beberapa agenda, punya beberapa rencana, punya beberapa target yang harus dicapai. Boleh kita tulis target kita dari semenjak remaja, kemudian
Kita targetkan lagi kalau sudah usia 20 tahun, 25 tahun kita menikah, punya anak, kita tuliskan rentetan rencana kita di lembaran kertas. Tapi jika Allah kasih cobaan sakit saja, maka tujuan kita bukan rentetan rencana, tapi apa yang kita inginkan? Hanya sehat. Maka banyak orang di luar sana yang ketika sehat dia sia-siakan kesehatannya, ia jauh dari Allah. Padahal ketika kita sakit, borok-borok mau berangkat ibadah berjamaah di musola ini, borok-borok mau baca Quran, kagak bisa apa-apa. Jadi rentetan rencana yang kita tuliskan tidak ada apa-apanya ketika Allah berikan cobaan kepada kita berupa sakit. Maka nikmat sehat ini yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita gunakan dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah ini merupakan bentuk kegembiraan kita atas dilahirkannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, hadirin wa hadirat, bulan ini sudah familiar, adalah bulan Rabiul Awal, di mana pada bulan hari ini, pada tepatnya hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun gajah, Nabi kita dilahirkan ke muka bumi. Seorang manusia yang mulia, seorang Nabi akhir zaman, penutupnya para nabi, penyempurnanya para risalah nabi-nabi sebelumnya. Pada bulan Rabiul Awal dilahirkan oleh Allah dari rahimnya ibundanya Siti Aminah. Maka sebagai orang yang beriman, kita bergembira dengan kelahiran Nabi. Kenapa Nabi lahir pada tahun gajah? Karena pada waktu itu belum ada tanggal Hijriyah. Karena tanggal Hijriyah baru pertama kali dicetus ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Ibu-ibu dan bapak-bapak, sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, ada beberapa peristiwa besar yang menjadi tanda-tanda dilahirkannya seorang insan pilihan. Di antara tanda-tandanya, yang pertama, tanah Mekah pada kala itu terkenal tanah yang tandus, yang tidak ada tumbuhan yang bisa tumbuh kecuali pohon kurma saja. Tapi ketika hari di mana Nabi dilahirkan, seiring dengan itu hujan turun begitu lebat, kemudian tanah-tanah subur, dan bukan hanya pohon kurma yang tumbuh, melainkan dibarengi dengan pohon-pohon yang lain. Pepohonan mengikuti bergembira dilahirkannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa yang berikutnya, terguncangnya istana Kisra di negara Persia sana, yang konon pada kala itu istananya gagah, kokoh, tidak pernah tertandingi kemewahannya. Namun ketika Nabi dilahirkan, istana yang kokoh itu berguncang sampai 14 tiang penyangganya roboh. Padahal diyakini istana Kisra tidak pernah roboh sebelumnya karena arsiteknya yang luar biasa. Kemudian peristiwa berikutnya, ada api Majusi, sesembahan orang Majusi. Orang Majusi menganggap api ini tidak pernah padam. Mereka mengklaim api suci yang terus menyala lamanya 1000 tahun. Namun ketika Nabi dilahirkan, api ini padam seketika. Kaum Majusi berusaha untuk menghidupkan kembali api suci menurut mereka, namun sia-sia belaka. Peristiwa selanjutnya, para rahib dan para
tergeletak dari Yahudi dan Nasrani. Mereka melihat bintang yang begitu berkilau bercahaya pada malam kelahiran Nabi, yang cahaya bintang itu tidak pernah mereka lihat. Di antara mereka bergumam, inilah yang hak yang pernah aku dengarkan dari Nabi Isa alaihissalam. Jadi sebelumnya Nabi Isa alaihissalam pernah menyampaikan kabar gembira kepada kaumnya Bani Israel. Kabar gembira ini Allah abadikan dalam firman-Nya surah As-Saff ayat 6. Wa in qala Isa bin Maryam, ingatlah tatkala Nabi Isa bin Maryam berkata, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum, sungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat, aku ditugaskan oleh Allah untuk membenarkan kitab-kitab sebelum kitabku, yaitu kitab Taurat. Jadi turunnya kitab Injil kepada Nabi Isa adalah penyempurna dari kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat. Kemudian wa mubasysyira, dan aku akan berikan kabar gembira, kata Nabi Isa, Rasul, tentang seorang Rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, yang akan datang setelahku yang bernama Ahmad. Jadi tugasnya Ahmad, tugasnya Nabi Muhammad adalah menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya sebagaimana Nabi Isa alaihi salam. Berarti sempurnalah risalah agama ilahiyah ketika Nabi kita diutus. Turunnya Al-Quran sebagai mukjizat Nabi kita, sebagai penyempurna kitab Injil, kitab Taurat, dan kitab Zabur. Kabar gembira ini terdengar oleh kaum Nasrani, maka mereka meyakini tatkala melihat bintang yang begitu terang, yang belum pernah cahayanya mereka lihat sebelumnya, ini tanda-tanda seorang utusan terakhir akan terlahir ke muka bumi. Tanda-tanda peristiwa berikutnya adalah Allah turunkan burung ababil. Burung ababil, tahu Bapak burung ababil, Pak? Tidak tahu ya? Ibu tahu burung ababil, Bu? Saya kira nggak tahu sih, belum pernah lihat. Tapi ciri-cirinya dalam tafsir, burung ababil itu seperti burung walet, tidak jauh beda, kecilnya seperti burung walet. Kenapa disebut ababil? Karena tidak pernah sendiri, selalu berbondong-bondong. Hebatnya burung ababil, ia mampu mengambil batu yang terbuat dari tanah yang terbakar. Maka kisah ini Allah abadikan di dalam surah Al-Fil. Maka kata Ibnu Katsir dalam kitabnya Shufatut Tafasir, surah Al-Fil ini asbabun nuzulnya, diturunkannya, sebab diturunkannya karena ketika Raja Abraha iri kepada Ka'bah. Ka'bah yang bangunannya sederhana saja itu mampu menarik simpati di seluruh jazirah Arab, sehingga orang-orang Arab tidak pernah mengkosongkan Ka'bah. Maka Raja Abraha kala itu gubernurnya Yaman, sirik, dengki, dongkol melihat Ka'bah yang bangunannya sederhana, kok bisa orang-orang berbondong mendatangi Ka'bah. Lantas Raja Abraha ini membuat bangunan gereja yang megah, gereja yang tinggi, yang dipandangnya enak dan layak sebagai tandingannya Ka'bah. Namun Allah sebaik-baiknya rencana. Ketika Raja Abraha selesai mendirikan tandingan Ka'bah dengan begitu megah, kagak laku. Kagak ada orang yang mampir ke gerejanya, ke bangunan yang kokohnya, yang megah katanya. Terus orang-orang jazirah Arab tidak mempedulikan bangunannya Abraha, mereka terus mendatangi Ka'bah.
Disinilah timbul ketengkian, timbul kemarahan, sehingga ada niat untuk menghancurkan Ka'bah. Berangkatlah Haji Al-Barahah beserta pasukan yang disebut pasukan gajah, pasukan pilihan, pasukan yang tidak terkoyak dan terkalahkan pada zamannya, berikut dengan gajah-gajahnya. Ketika di perbatasan masuk ke kota Mekah, wa arsala alaihim tayran ababil, Allah mengutus burung-burung yang berbondong-bondong, burung ababil. Allah kasih tugas satu burung yang berbondong-bondong membawa 3 buah batu. Satu batu dipatuk di paruhnya, satu batu di kaki kanannya, satu batu di kaki kirinya. Dari mana batu itu berasal? Tarmihim bihijaratin min sijil, langsung diambil dari tanah yang terbakar. Ulama tafsir mengatakan dari neraka sijil yang panasnya luar biasa. Saking panasnya gajah yang begitu besar, ketika batu itu dijatuhkan dari embun-embunannya, maka rontoklah gajah itu. Rontok gajah itu, tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul, rontok seperti dedaunan yang habis dimakan ulat-ulat. Luar biasa. Ketika Allah berkehendak, tidak ada satupun yang mampu menghalangi kehendak Allah. Maka patutlah ketika Nabi dilahirkan, orang-orang sebelumnya merasa bangga dan bahagia, termasuk pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa? Abu Lahab. Abu Lahab ini pamannya Rasul. Abu Lahab, kalau kita mendengar nama Abu Lahab, itu biasanya sosoknya antagonis, pemarah, benar-benar. Ternyata Abu Lahab ini punya kasih sayang juga. Bahkan dikisahkan dalam sirah Nabawiyah, ketika Abu Lahab mendengar kabar bahwa ponakannya lahir ke muka bumi dari budaknya. Kalau budak perempuan namanya amatnya, nama Suhaibah. Datang Suhaibah tergopoh-gopoh kepada Abu Lahab, seraya berkata, wahai tuanku, ada kabar yang menyenangkan. Apa itu? Kata Abu Lahab, Aminah telah melahirkan seorang laki-laki yang membawa. Siapa? Aminah. Abu Lahab terharu. Abu Lahab meneteskan air mata, rasa bahagia. Jadi Abu Lahab saja yang setelah Nabi menyatakan kenabiannya, dia menjadi delengkotnya orang kafir, yang kemudian Allah abadikan namanya dalam surah Al-Lahab, yang tidak pernah merasakan bagaimana nikmatnya surga. Ketika Nabi dilahirkan merasa gembira. Abu Lahab ketika Nabi dilahirkan merasa gembira dan meneteskan air mata karena haru. Tidak sampai di situ, amatnya tadi Suhaibah dimerdekakan oleh Abu Lahab, kemudian diizinkan untuk menjadi ibu susunya Rasulullah. Maka sebelum Siti Halimatus Sya'diyah, Rasulullah ibu susunya Suhaibah 3 hari jadi ibu susunya. Abu Lahab ketika bergembira dengan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka setiap hari Senin mendapatkan peringanan siksa kubur. Itu orang yang sudah dicap masuk dalam neraka. Jadi insya Allah apabila yang hadir di sini merasakan kegembiraan ketika Nabi dilahirkan, kita bukan orang kafir. Walaupun kita tidak melayaknya manusia yang sempurna, sekarang bertobat, besok bermaksiat, amal kita kagak jelas, salat kita hanya sisa capek saja. Bener-bener kita mah habis kerja capek baru ingat sholat. Kadang-kadang kita mikir, wah sholat ini mengganggu aktivitas kita. Bener-bener ibadah kita masih sisa, rumahnya yang dekat, ada panggilan azan, boro-boro datang ke masjid gak capek, udah ngeluh kita mah. Sholat kita mah capek, apalagi ibu-ibu kalau udah
malamnya ngurusin lakinya, siangnya ngurusin anaknya, udah dah capek, belum masak, belum nyuci piring, ngepel dan lain sebagainya, udah capek tepar. Kadang-kadang ibadah kita mah capek, badan lusuh, baju kotor, ibadah. Tapi kata menurut kemungkinan kita semua mengharapkan masuk ke dalam surga, maka insya Allah dengan menghormati kelahiran baginda Rasulullah SAW, sababiah kita akan ada dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, ibu-ibu masih semangat? Pak, jangan terlalu serius ya, tegang. Sambil minum apa? Ya, jadi bergembira. Layaknya begini. Ada seorang pasangan suami istri yang sudah menikah lama, menantikan buah hatinya. Setahun belum kunjung ada tanda-tanda kehamilan. 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, sampai 10 tahun. Ibunya ngomong kayaknya, ya, ibu belum ada tanda-tanda kehamilan, sabar. Mungkin Allah belum percaya, belum dikasih. Udah kita kencengin aja doanya ke Allah, begitu ya. Syariatnya kencengin, doanya kencengin aja ke Allah. Tidak lama kemudian Allah memberikan tanda-tanda kehamilan. 1 bulan mulai mabok ibu-ibu. Udah kagak enak apa baiknya diampun, dihirup udah bau baik. Suaminya datang kerja boro-boro mau cium tangan. Mau suami udah jauh karena mabok. Bener bu? Kadang-kadang mintanya yang lain-lain. Kalau ibu-ibu mabok apa baik, pengen diturutin, kagak diturutin murid. Ntar kalau kagak diturutin anaknya ngecas, ya kata ibu-ibu. Ya. Nah, tanda-tanda itu sudah mulai ada. Pasti ada rasa kegembiraan, ada rasa bahagia. Apalagi setelah lahir buah hati kita dari penantian yang begitu panjang, maka adalah syukuran. Di antara kalau di kampung saya biasanya syukuran, ya, tandanya syukur kita dengan kelahiran anak kita. Bener-bener Pak, dikumpulin tetangga-tetangga, dikumpulin sanak saudara, kumpulan, kita syukuran, anak saya telah lahir, dikasih nama yang baik. Kemudian kita bersedekah semampu kita, kita bahagia. Bahkan tidak sedikit orang tua yang pertama kali melahirkan dia menangis kegembiraan, bapaknya langsung mengambil anaknya di pangku, diadani kuping sebelah kanan, dikomatin kuping sebelah kiri sambil menangis. Allahu Akbar, sambil menangis karena bahagia. Itu anak kita Pak Bu, itu belum tentu mendatangkan kebahagiaan buat kita ketika kecil, belum tentu mampu menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mengapa? Karena di dalam Al-Quran anak terbagi 4 bagian. Anak pertama dalam surah Al-Kahfi, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Anak hanya dijadikan perhiasan saja. Biasanya kalau anak dijadikan perhiasan, namanya perhiasan, dipakainya ya di acara-acara besar doang. Kalau kagak di acara besar disimpan. Benar nggak Bu? Khawatir lusuh ya, khawatir rusak, udah dipajang aja, namanya perhiasan biasanya. Bahkan kalau ada saudaranya yang nanya, punya emas gak? Ya kenapa? Oh ini, oh nggak ada disembunyiin. Ya biasanya kayak gitu. Yang kedua, anak sebagai qurratul a'yun. Dalam surah Al-Furqan Allah berfirman, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ini kebanggaan kita semua. Harapan orang tua, anak itu mendamaikan, menenangkan, bukan hanya di dunia memberikan kebahagiaannya, tapi sampai ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berbahagialah ketika ibu dan bapaknya sudah tiada, amal ibadahnya terputus, ada generasi penerusnya, anaknya yang telah dilahirkan seraya mendoakan dan menjadi jariyah yang tidak terhingga sampai yaumil qiyamah. Masya Allah.
Kemudian yang ketiga, anak itu sebagai fitnah. Tuh Bu, Pak, anak itu sebagai fitnah. Kadang-kadang di sono bukan di sini. Emaknya dan bapaknya berantem gara-gara bener-bener. Bapaknya begono, ibunya begini. Udah begini aja, gitu aja. Kamu sih kagak gua berantem cicak 3 hari kagak mau ngomong. Gede banget sama bapak lu. Emang kenapa? Udah anak kecil jangan tahu apa-apa. Gara-gara anak, bener-bener. Gara-gara anak biasanya tetangga sama tetangga berantem. Musuhnya anak yang sama. Padahal anak-anaknya sama anaknya berantem sepele, saling jambak-jambakan, nangis, ngadu yang kagak-kagak. Namanya ibu-ibu atuh. Perasaannya begitu dalam, ngadu bapaknya. Iya, habis mah. Itu apa? Tetangga tuh biasaan anaknya udah nangisin anak kita baik. Bayangin aja kamu. Anaknya kebawa emosi bapaknya karena anaknya digituin. Akhirnya bapaknya kagak terima. Berantemlah orang tua gara-gara sepele masalahnya. Tapi fitnah. Anak yang terakhir kata Al-Quran masih dalam surat At-Taghabun adalah musuh bagi kedua orang tuanya ini yang naudzubillahi min dzalik. Lagi lahirnya anak itu dipuja-puja. Anak siapa sih ganteng banget begitu ya? Sambil dia ngomong anak capa kata bapaknya. Kata emaknya, kayak nggak tahu baik lagi bikinnya. Iya kata ibu-ibu. Udah kita mah anak itu benar-benar bangga, tapi kita agak tahu ternyata anak ini ada yang menjadi musuh buat kita. Bukan hanya di dunia mereka jadi musuh kita, mereka menjauhkan kita dengan Allah, mereka menjauhkan kita dengan sanak saudara kita. Tapi ketika kita tiada, mereka menuntut kita di hadapan Allah. Aku kagak rela ketika di dunia orang tua saya sibuk kerja, orang tua saya sibuk dengan dunianya, sehingga aku tidak dikenalkan dengan Allah. Aku jauh dari Allah, tidak kenal sholat, tidak kenal baca Quran. Maka sekarang aku tuntut engkau di hadapan Allah. Aku tidak mau masuk ke dalam neraka sebelum orang tua aku terseret ke dalam neraka. Nah itu anak sebagai musuh. Naudzubillahi. Tapi rata-rata orang tua ketika lahir anaknya bergembira, belum pasti padahal mendatangkan kebahagiaan untuk orang tua. Ini Nabi jelas-jelas mendatangkan kebahagiaan, betul-betul. Nabi yang berikan kepada kita jalan menuju Allah. Sababiah Nabi kita kenal dengan Allah, kita dekat dengan Allah, kita tahu syariat Islam mana yang hak dan mana yang batil, mana yang haram dan mana yang halal, betul. Maka kalau kita tidak bergembira itu sombong. Ya, sombong. Bergembira dalam hal ini boleh, dalam segala macam hal kita aplikasikan kegembiraannya. Seperti Rasulullah SAW suka berpuasa sunnah di hari Senin. Ketika Nabi ditanya oleh sahabat, ya Rasul, kenapa engkau begitu suka puasa di hari Senin? Apa kata Rasul? Karena di hari Senin adalah hari di mana aku dilahirkan, hari di mana Al-Quran diwahyukan kepada aku. Maka aku bergembira dilahirkan di hari Senin sebagai tanda syukur aku berpuasa sunnah di hari Senin. Rasul mengaplikasikan kegembiraannya karena kelahirannya di hari Senin dengan berpuasa. Ibu-ibu dan bapak-bapak boleh karena gembira dengan kelahiran Rasul. Saya gembira dengan kelahiran Rasul, maka akan sedekah kepada fakir miskin. Gembira dengan kelahiran Rasul, akan menghatamkan Al-Quran 30 juz 1 hari 1 malam. Akan berkumpul seperti ini, mengadakan majlis ilmu, silakan. Tidak ada tuntunan yang mewajibkan harus begini dengan kelahiran Rasul. Tidak, selama itu mendatangkan hal positif, mendekatkan kita dengan Allah, maka silahkan kerjakan sebagai bentuk kegembiraan kita atas lahirnya Rasulullah. Kata Ibnu Katsir masih dalam sebuah
hanya ada satu makhluk yang menjerit begitu kencang ketika Nabi dilahirkan, yaitu iblis laknatullah. Jadi nih ya, kalau ada orang yang kagak gembira dengan kelahiran Rasul, berarti dia titisan. Jangan kencang, bukan saya ngomong ya. Jadi kalau ada orang yang kagak gembira dengan kelahiran Rasul, dipertanyakan keimanannya. Ya, jadi iblis laknatullah ini pernah menjerit dan menangis ketika 4 macam. Pertama, ketika iblis dilaknat oleh Allah. Iblis dilaknat. Setelah dilaknat, iblis diusir dari surga. Sudah jatuh tertimpa tangga. Nah, kenapa loh? Kok bisa iblis diusir dari surga? Lah kok bisa iblis dilaknat oleh Allah? Bukankah tidak ada sekekal pun tanah di surga yang terlewati oleh sujudnya iblis? Bukankah sebelum Adam diciptakan, iblis adalah makhluk yang taat? Bukankah sebelum Adam diciptakan, iblis pernah menjadi pimpinannya malaikat? Lantas kenapa ketika Nabi Adam diciptakan, iblis mulai terhasut dengan perasaannya? Iblis syirik, iblis iri terhadap Nabi Adam. Diabadikan oleh Allah kisahnya di dalam surah Al-A'raf ayat 12. Ma manaka alla tasjuda idza amartu. Kata Allah, ya iblis, apa yang menyebabkan engkau tidak bersujud kepada Adam? Padahal sujud itu bukan sujudnya kepada Nabi Adamnya, tapi kepada siapa ia tunduk dan patuh atas perintah sujudnya. Jadi yang perintahkan sujud siapa? Allah. Jadi apapun yang Allah perintahkan, layaknya iblis sebagai hamba Allah kala itu harusnya mengikuti apa yang telah Allah perintahkan. Apa kata iblis? Iblis jumawa. Kata iblis, ana khairun minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Iblis merasa paling baik. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Kata iblis, aku diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Merasa paling baik di sini, yang kemudian dicatat oleh malaikat sebagai bentuk pembangkangan terhadap Allah. Iblis menyatakan dirinya sombong dan takabur di hadapan Allah. Takabur iblis. Sudah dikasih nikmat yang begitu banyak di surga, sujud saja kagak mau. Padahal bukan sujud kepada Adamnya ini, tapi perintah Allahnya yang suruh bersujud kepada Nabi Adam. Tapi iblis salah paham. Iblis kagak mau sujud karena merasa paling baik. Maka sepanjang sejarahnya orang-orang yang sombong tidak akan pernah bahagia hidupnya. Agama mengajarkan kita menjadi orang baik, tapi jangan pernah merasa paling baik. Agama menganjurkan kita untuk menjadi orang pintar, tapi jangan pernah merasa paling pintar. Rentetan sejarah kesombongan ibu-ibu, bapak-bapak tidak akan pernah menemui jalan kemaslahatan. Masih ingat kisah Fir'aun? Bagaimana Fir'aun kurang dijayanya pada zamannya. Kekuasaannya begitu kuat dan tangguh, hartanya melimpah tidak tertandingi. Kemudian Fir'aun dikasih ketakutan. Apa takutnya? Takutnya jika ada bayi laki-laki yang lahir, maka dia akan menggeser kekuasaannya menjadi raja. Maka diperintahkan ketika ada bayi laki-laki lahir harus dibunuh. Tapi lagi-lagi Allah punya rencana lain. Lahirlah Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa, singkat ceritanya, datang kepada istana Fir'aun, diambillah sebagai anak. Kemudian tapi ada ragu di dalam hati Fir'aun, jangan-jangan anak ini yang kelak akan menggeser kekuasaanku. Lantas Fir'aun memberikan 2 pilihan, susu dan arang dan bara api. Karena Nabi Musa seorang
Sudah dijaga oleh Allah, bukan mengambil susu layaknya anak-anak. Kalau anak-anak kita normalnya pasti ngambil susu. Maka Nabi Musa ambilnya apa? Bara api, dimakan bara api depan Firaun. Wah, berarti yang ini bodoh kata Firaun. Apa mungkin menggeser kekuasaan itu? Diurusin sampai gede. Ketika udah gede, jadi Nabi Musa menyampaikan kebenaran kepada Firaun. Firaun tidak terima, sehingga Firaun menyatakan, Ana Rabbukumul A'la, akulah Tuhan yang paling tinggi. Maka dengan kata-kata inilah Firaun digolongkan sebagai manusia yang sombong. Maka ketika Nabi Musa lari dikejar oleh Firaun di belakang lautan, Firaun terus mengejar di tengah-tengah lautan. Firaun beserta para tentaranya akibat kesombongannya di bumi hanguskan di dalam dasar laut. Jadi orang sombong itu ada yang beres hidupnya, agak ada yang senang. Makanya apa kata Nabi? Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk dalam surga kecuali yang sombong. Jadi kalau seseorang berbuat maksiat, berbuat dosa karena hawa nafsunya, itu cenderung Allah terima taubatnya. Tapi kalau seseorang berbuat maksiat karena kesombongannya, hati-hati. Karena kesombongannya, maka sedikit saja diterima taubatnya oleh Allah sebelum ia taubat benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kesombongan hanyalah milik Allah. Ibu-ibu dan bapak-bapak serta hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka patutlah kita bergembira dengan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Segala sikap, ucapan, bukan hanya kita kagumi, bukan hanya kita hormati, tetapi segala sikap dan perilaku Rasulullah mari kita jadikan acuan dan barometer kehidupan kita agar kita hidup lebih baik lagi. Rasulullah dipuji karena terpuji. Kenapa Rasul dikasih nama Muhammad? Siapa yang kasih nama? Pak, ada yang tahu? Kakeknya Abdul Muthalib dikasih nama Muhammad. Padahal di Al-Quran tadi surat As-Saff tadi Ahmad. Apa hubungannya Ahmad dengan Muhammad? Ternyata sama-sama kata yang sama dari kata dasar hamdun, artinya terpuji. Muhammad orang yang terpuji, maka tidak salah ketika dikasih nama Muhammad, namanya yang paling banyak disebut. Betul. Pak, Bu, kalau kita sholat, di dalam sholat kita wajib melafalkan sholawat kepada Nabi kita di tahiyat akhir. Ketika kita tidak melafalkan sholawat ketika sholat sendiri dan menjadi imam, maka tidak sah sholat. Betul. Orang yang azan, Bu, belum pernah mendengar nama Muhammad diganti dengan nama Zaid. Belum pernah. Muhammad Rasulullah, Zaid Rasulullah, nggak ada. Wow, nih bonyok kan sama orang-orang. Dikumandangkan nama Muhammad bukan hanya di salatnya, bukan hanya di adanya, bukan hanya di iqamahnya. Bayangkan, bukan hanya di sini. Salat di sini berapa sok kira-kira? 3 sok. Besok-besok kan ke belakang insyaallah. Ya, wah terlaluan kalau sampai 2 sampai 3 sok. Ya. Dan Nabi kita paling banyak disebutkan namanya, dipuji, dan emang terpuji dan layak untuk dipuji sesuai dengan namanya. Indah. Kehebatan Nabi kita itu bisa bikin rindu. Kita rindu kepada Nabi walaupun tidak bertemu. Ada bapak-bapak dan ibu-ibu yang merasakan ketika tadi ada maulid, dibacakan maulid Rasul, disebutkan nama Rasulullah, kadang-kadang ternyata hati kita merasa rindu, tiba-tiba datang kerinduan kepada Nabi kita.
ridwannya tetap abadi sampai akhir masa. Mudah-mudahan terbawa sampai akhir hayat. Luar biasa. Makanya memberikan nama ke anak ini harus yang bagus. Ini dikasih nama Muhammad tujuannya oleh kakeknya biar dipuji dan terpuji. Ternyata benar. Kita kalau bikin nama kadang-kadang terinspirasi dengan nama-nama artis. Namanya siapa? Galeng Pahlevi. Siapa namanya? Tony. Nama aslinya Syaitonir Rajim. Apa baik dinamai? Ya. Makanya kalau orang tuanya apik biasanya nanya kepada orang yang ngerti. Apalah arti sebuah nama? Begitu kan? Nama itu punya arti. Jadi orang yang namanya bagus setiap hari dipanggil dia mengandung doa. Misalnya nama saya Khairuddin, saya senang dipanggil nama Khairuddin, dikasih nama oleh orang tua saya. Walaupun dulu waktu sekolah disebutnya namanya kolot katanya. Ketinggalan dia, bukan saya kolot apa? Yang sekarang namanya Prank. Namanya siapa lagi? Gomez. Namanya modern katanya. Kalau saya nama kolot, tapi saya alhamdulillah bersyukur. Khairuddin yang membaguskan agama. Maka dilalahnya atas doa-doa orang-orang yang soleh memanggil nama saya, akhirnya sedikit demi sedikit saya bisa memahami agama walaupun hanya cuy. Alhamdulillah, nama adalah doa dan sangat berpengaruh. Ya begitu ya. Jadi bergembira Abu Lahab, bergembira orang-orang yang dekat dengan Rasul ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang Allah muliakan, pantas dan wajar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditegaskan dalam surah Al-Ahzab ayat 21 tadi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh kata Allah telah ada dalam diri Rasulullah suri tauladan yang baik yang patut dijadikan rujukan oleh orang-orang yang beriman sehingga menjadi kebiasaan dalam kehidupan. Kok bisa demikian? Rasulullah akhlaknya mulia, Pak. Dalam surah At-Taubah ayat 128, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur. Nabi itu lemah lembut, Nabi itu bijaksana. Ya, Nabi itu ucapan dan akhlaknya bukan kehendak sendiri karena khuluqul Quran, cerminan dari Al-Quran. Saya mengingatkan kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasul sepeninggalan dua orang yang berpengaruh, sepeninggalan kakeknya, kemudian Rasul diwasiatkan kepada pamannya Abu Thalib. Abu Thalib pasang badan melindungi Rasul untuk mentuntaskan ajaran agama tauhid, agama Islam. Tidak ada satu orang pun yang berani melawan pamannya. Paman Rasul meninggal. Kemudian istri Rasul juga Siti Khadijah meninggal. Maka tahun itu dinamakan Ummul Hazn, tahun kesedihan. Rasul bingung. Tidak ada orang yang bersedia menjamin keselamatan selain diadukan kepada Allah. Lantas Rasul punya inisiatif bersama Zaid untuk hijrah ke Taif sebelum hijrah ke Madinah. Bukan tanpa alasan, karena di Taif ada namanya sanak famili Rasul yang disebut Abu Thaqif. Ya, jadi Abu Thaqif ini adalah masih keturunannya Rasul. Jadi masih satu suku dengan Quraisy. Ibnu Thaqif, ya masih keturunannya. Kemudian setelah Rasul berjalan ke Taif dengan penuh harapan agar dakwanya ini didukung, datang ke pembasarnya orang-orang Taif. Namun apa yang Rasul terima? Ternyata orang-orang Taif ini tidak terima, malah mengolok-olok, mencaci, menghina, bahkan keluar kata-kata yang tidak pantas. Apakah kagak ada lagi orang
orang yang lebih baik daripada engkau Muhammad, sehingga Tuhan mengutusmu untuk menjadi Rasul dan Nabi terakhir. Coba kata-kata kayak gitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersedih. Tidak sampai di situ. Pembesar-pembesar Taif kala itu memprovokasi penduduknya untuk mencaci, menghardik. Bahkan ketika Rasul hendak pulang ke Mekah, penduduk Taif kala itu bersiap-siap melempar Rasul dengan kotoran, melempar Rasul dengan pohon-pohon ranting-rantingnya, melempar Rasul dengan batu, sehingga baju Rasul yang tadinya putih berubah menjadi merah berlumuran. Perjuangan Rasul luar biasa. Kalau kita Rasul tidak merasa paling tersakiti, maka Rasul tegar. Rasul ini luar biasa. Tatkala Rasul merasakan sakit yang begitu amat, kemudian Rasul berdoa kepada Allah agar diturunkan pertolongan, maka Allah mengutus malaikat Jibril. Jibril turun menemui Rasul. Saya berkata, ya Rasulullah, sungguh keterlaluan orang-orang Taif yang membuat tubuhmu bersimpuh dengan darah. Lantas apa yang engkau inginkan? Apakah engkau menginginkan penduduk Taif di bumi hanguskan, rata dengan tanah atas perbuatannya? Apa kata Rasul? Wahai Jibril, aminkan doaku, angkat tanganmu agar Allah mengampuni penduduk kota Taif, agar penduduk kota Taif beriman kelak kepada Allah dan tanahnya menjadi tanah yang subur. Coba itu balasan Rasul ketika dijahatin, kagak dibalas dengan kejahatan. Kalau kita coba kalau kita udah kayak gitu, macam-macam. Makanya ketika ada orang yang dizolimi, itu ada 3 tingkatannya. Tingkatan yang pertama hakim, tingkatan yang kedua adil, tingkatan yang ketiga jahil. Tingkatan hakim bijaksana seperti Rasul dan nabi-nabi sebelumnya. Ketika dizolimi tidak dibalas dizolimi. Ketika datang kejahatan tidak dibalas lagi dengan kejahatan, malah dibalas dengan kebaikan. Andaikan saja Rasul tadi minta kepada malaikat Jibril untuk dihapuskan penduduk Taif, mungkin sampai sekarang tidak ada yang namanya kota Taif. Tapi kenyataannya Pak, sekarang penduduk Taif semuanya Muslim, tanahnya subur. Yang pernah berangkat haji atau umroh ke sana, yang biasanya dibawa ziarah ke Taif itu luar biasa, udah kayak Bandung, bener-bener dingin, macam-macam tumbuhan, macam-macam sayuran di sana tumbuh. Bayangkan, padahal dulu tanahnya gersang, kering kerontang. Bayangkan. Golongan yang kedua, golongan adil. Ketika kita dijahatin sama orang maka adil. Kalau adil, maka biasanya kalau di negara-negara Arab ada namanya hukum kisos, hukum Islam, yang bunuh dibalas dibunuh lagi ya. Kalau cukup syaratnya, yang mencuri dipotong tangannya. Adil, dibalas sesuai perbuatan. Perbuatannya orang yang nonjok ditonjok lagi, orang yang nampar ditampar lagi. Itu adil kok. Tapi tidak lebih baik daripada hakim. Ya, yang ketiga jahil. Nah ini saya, mungkin kita semua rata-rata di sini jahil. Ya, kadang-kadang orang ngejahatin kita 1, kita balas 3. Mereka nendang, kita tonjok, kita tendang, udah kita jorongin. Benar-benar agak puas sampai di situ. Banyak yang gara-gara masalah sepele sampai menghilangkan nyawa. Betul. Kebanyakan dari kita jahil, nah itu yang nggak boleh. Ya, tapi Rasul tidak. Rasul membalasnya kejahatan dengan kebaikan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam firman-Nya dalam surah Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada akhlak yang agung, ada akhlak yang mulia.
yang tidak bisa ditandingi oleh manusia-manusia sebelumnya dan yang akan datang. Maka di antara nabi-nabi berbanyak nabi, kemudian dipilah dan dipilih sehingga terpilihlah nabi dan rasul menjadi 20 nabi dan rasul. Ada 25 nabi kemudian yang menjadi rasul. Nabinya banyak tapi yang menjadi rasul hanya 25, dipilih lagi menjadi ulul azmi, berarti 5. Dari 5 itu dipilih lagi 1, yaitu Rasulullah khatamun nabiyyin wal mursalin, syaidul musyaffi'ina yaumal qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, Rasul begitu cintanya kepada kita sehingga di penghujung hayatnya ketika Rasul ditanya oleh malaikat Jibril, apa yang kau minta? Rasul menjawab, ummati, aina ummati. Wahai malaikat Jibril, bagaimana dengan umatku? Bagaimana keadaan umatku setelah meninggalku? Rasul memikirkan kita, tapi sedikit saja di antara kita yang memikirkan Rasulullah. Begitu cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga menyimpan doanya yang mustajab untuk umatnya di hari kiamat. Setiap nabi diberikan satu jatah doa yang mustajab sehingga nabi-nabi berdoa kepada Allah atas masalah yang mereka terima, kecuali baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul simpan doanya, kemudian dijadikan sebagai syafaat, sebagai penolong, syafaatul uzma untuk umatnya di akhir zaman. Jadi kita sudah dinanti, Bu, dengan syafaat Rasul. Tinggal kitanya doang yang mau. Nah, tadi kalau kitanya kagak mau, dan namanya orang kagak mau, sudah dipanggil azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, suruh sholat, boro-boro sholat sibuk. Sudah dikasih tahu, sisihkan sebagian rezekimu untuk bersedekah. Agama beruang melahirkan agama sampai akhir hayat kita. Nauzubillah ini sudah dinanti kita umat di akhir zaman oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan diharamkan surga dimasuki oleh umat-umat terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad masuk ke dalam surga duluan. Masya Allah, luar biasa. Bukan kita yang hebat, tapi Nabi kita yang luar biasa. Ya, maka mudah-mudahan yang hadir di sini, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak beserta keturunan kita mampu meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ajarkan Pak, Bu, kepada anak-anak kita sirah-sirah Nabawi, cerita-cerita Nabi, ya, karena khawatir di akhir zaman ini anak kita ini banyak berpaling dari ajaran agama. Coba Bu, sekarang anak-anak kalau kita kasih pilihan, daripada pilihan ngaji dengan main HP, pilih mana Pak? Main HP. Ini sudah banyak. Bahkan tidak sedikit bapak-bapak dan ibu-ibu, bukan di sini, di sono, anaknya kalau kata mau diem nangis baik dikasih benar-benar udah antang, udah kasih HP udah biaran gitu, benar. Sedikit saja sekarang bapak-bapak yang mengajak anaknya berjamaah bareng-bareng ke masjid, ke mushola. Kalau dulu dibangunin sama bapaknya, waktu zaman saya masih kecil ya di kampung, kagak dikasih makan. Kalau kagak jamaah bareng sama bapak di masjid, dulu saya berpikiran bapak jauh banget nih bapak saya, sampai kagak dikasih makan gara-gara kagak sholat. Ternyata menerapkan kebiasaan bagaimana kita mengutamakan perintah Allah di atas segala-galanya. Sekarang udah ngerti baru sadar. Benar-benar kan? Jadi anak kita mudah-mudahan meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ceritakan kisahnya, kita ceritakan perjuangannya, kita ceritakan begitu luhur akhlaknya, begitu luhur budi pekertinya, sehingga anak-anak kita tertanam dalam hatinya dan dalam ingatannya bahwa tidak ada lagi manusia yang mampu
mendekatkan dirinya kepada Allah kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika sudah tertanam perjalanannya, terbiasa sholat 5 waktunya, terbiasa baca Qur'annya, maka bergembiralah kita sebagai orang ibadah. Karena mereka penerus kita kan, anak-anak kita. Kita sudah tiada datang kiriman bacaan Al-Quran dari anak-anak kita, sedekah jariah dari anak-anak kita. Coba kalau anak-anak kita jauh dari agama, boro-boro nolong kita di hadapan Allah, dia datang nyeret kita, biar sama-sama sudah dalam neraka. Alhamdulillah ini, ya. Mungkin dari saya dicukupkan sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Niatkan belajar, karena saya ingat sabda Rasulullah SAW, jika ada orang yang belajar, ya Mas'ud julusuka sa'atan fi majalis ilmi la taktubu harpan wala tamassu qalaman wala naktubu harpan khairun min alfi aqiraqabah. Jika ada seorang yang duduk di majelis ilmu jangan lama-lama, 1 jam. Jadi di sini kan udah 1 jam ya. Alhamdulillah, niatkan ngaji. Tidak pegang pulpen, tidak nulis 1 huruf pun. Kebiasaan ibu-ibu dan bapak-bapak apalagi kelas udah kerja ikut ngaji pasti sasarannya pojokan. Benar-benar. Udah semua yang kayak gini. Sampai gitu ya. Itu lebih baik daripada memerdekakan 1000 hamba sahaya. Pahalanya luar biasa, insya Allah. Mudah-mudahan kita kumpulnya di sini dijadikan sebagai tolak ilmu. Selain pahalanya, pahala menghormati baginda Nabi, bergembira atas kelahiran Nabi, mendapat pahala kita belajar, pahala silaturahmi, sehingga mudah-mudahan Allah tuntun hidup kita ke arah yang lebih baik lagi, sehingga kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Bisa cukup sampai sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Bukan niat menggurui ya Pak, bukan niat menggurui, Bu, bukan niat menggurui. Kalau ada yang baik, kalau ada yang benar, diambil, diamalkan. Kalau ada yang salah, itu datang dari kebodohan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Corona ya. Kalau udah orang tua yang nyuruh kan aku gak mau. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita tundukkan kepala kita, angkat tangan kita, kita buang keegoan kita, kita hadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tundukkan, kita hayati, kita sadari bahwa kita adalah makhluk yang paling lemah, makhluk yang selalu berdosa, yang tidak ada harapan apapun amal yang kita, tidak ada yang bisa kita harapkan untuk meraih surganya Allah. Maka kita sama berdoa, mudah-mudahan Allah terima segala hajat kita, mudah-mudahan Allah kabulkan tujuan baik dan niat kita. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin barik wa sallim. Wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin amin ya Allah ya Rabbana ya Rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan ni'amin, hamdi wa fi ni'amika fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim ya 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min syarril 'aqibati wa su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal tuqa wal 'afaf wal ghina. Allahumma qina bil 'ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jamilna bil 'afiyah. Allahumma la tad'a lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah
qadaita wa la hajat min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya Allah ya Rabbana ya Rabbal alamin. Allahumma ij'alna wa iyyana wa auladina wa abaina wa ummahatina wa dzurriyyatina min ahli al-'ilmi wal qur'ani wal khair wa la taj'alna min ahli sirri wal khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Faghfir lana dzunubana ya Allah, faghfir lana dzunubana ya Rahman, faghfir lana dzunubana ya Rahim, faghfir lana dzunubana. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berikutnya saya kembalikan ke MC. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Haji Ahmad Budi Khairuddin yang telah menyampaikan nasihat serta ilmunya. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi berkah sekaligus pengingat kepada kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tak terasa acara sudah sampai pada puncaknya. Saya Diki Eka Prasetya, Saya dari Pratama pamit undur diri dan maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian maupun perbuatan. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi